Nah, hari ini temanya agak unik sedikit, kasih yang menyakitkan. Kasih yang menyakitkan. Kita baca firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8a. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Kami ingin belajar maknanya untuk mengerti dan melakukannya. Pakai kedua hamba-Mu yang berbicara, Putri menerjemahkan. Tuhan urapi, jadikan kami alat yang berguna di tangan-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, seperti tanah yang subur, agar firman itu boleh hidup dan berbuah berlipat-lipat ganda. Berdoa, bersyukur, memohon berkat dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, saya ingat sebuah cerita di kampus waktu saya masih kuliah di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Nah, waktu itu kami itu mahasiswa bertugas mengajar anak-anak sekolah minggu setiap weekend. Nah, ada sebuah lagu sekolah minggu, saya gak tahu kalau saudara pada zaman itu, waktu saya kecil dulu ada sebuah lagu yang menyatakan Tuhan cinta semua orang. Ya, dari anak kecil sampai kakek nenek. Anak-anak kecil Tuhan cinta. Tahu lagu itu? Anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu, bapak, kakek, nenek Tuhan cinta. Nah, saya punya seorang teman kelas yang sangat kreatif. Lagu anak-anak itu kemudian dia ubah sedikit. Dia nyanyi di depan kita, dia bilang, nih ada versi baru nih lagunya. Demikian, anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar jatuh cinta, pemuda-pemudi main cinta, ibu, bapak, kakek, nenek korban cinta. Kita semua ketawa ya. Dia bisa berpikir seperti itu ya, unik sekali. Nah, di dalam hari cinta kasih ini, saya ingin bertanya saudara, apakah saudara pun adalah seorang yang sedang mengalami korban cinta? Khususnya yang sudah bapak, ibu, kakek, nenek. Ya. Korbannya langsung telepon saudara. Luar biasa. Mungkin hari ini saudara adalah salah seorang yang mengalami korban cinta. Ya. Artinya saudara itu sedang disakiti. Sudah mengasihi malah menyakitkan. Ya. Ada yang korban perasaan, ada yang korban kata-kata yang membuli, ada yang korban pikiran, ada yang korban uang, ada yang korban energi. Semua sudah diberikan mencoba mengasihi orang-orang yang saudara kasihi. Entahkah suami, entahkah istri, entahkah anak, entahkah mantu, mertua, saudara, bos, karyawan, dan relasi-relasi lainnya. Saudara sudah berusaha mengasihi dengan baik. Tapi nyatanya saudara jadi korban. Saudara disakiti. Ya. Saya tidak tahu apakah saudara seperti itu. Kalau ya mungkin saudara bertanya, iya Pak saya begitu tuh. Saya sudah mencoba berusaha segala macam, saya tetap disakiti. Bagaimana, apa yang harus aku lakukan? Nah, saya harap khotbah hari ini bisa bermanfaat bagi saudara. Menguatkan dan menghibur saudara. Ya.
Cinta kasih dalam perayaan Hari Valentine seringkali dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat cinta romantis antara pria dan wanita. Itu sebabnya ya, coklat laku, candy laku, bunga laku, kartu laku, ya kan? Cincin diamond laku, khususnya yang palsu. Yang asli juga laku, ya kan? Mencoba mengasihi dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat kedagingan. Cinta kasih itu diartikan sebagai kenikmatan fisikal, kenikmatan seksual, ya. Kenikmatan yang sementara, yang bersifat perasaan, feeling oriented. Nah saudaraku, cinta kasih yang sedemikian tidak bisa menjadi fondasi dari kebahagiaan yang sejati, sebab sifatnya sementara. Kebahagiaan sejati itu harus bersifat kekal dan abadi. Barulah memberikan kesenangan, sukacita, kenikmatan, dan kebahagiaan yang selama-lamanya. Fondasi cinta kasih yang sungguhnya harus kembali kepada cinta kasih Tuhan Yesus. Cinta kasih yang tak ternilai, yang tidak bisa diukur harganya. Cinta kasih yang tak terbatas, tak bersyarat, yang rela berkorban dan bernilai abadi. Barulah kasih yang sedemikian bisa membawa kebahagiaan yang sejati pula. Nah saudara, dalam bahasa Yunani ada 4 kata yang mengungkapkan cinta atau kasih. 4 jenis kata. Yang pertama itu eros. Eros itu artinya cinta yang bersifat fisikal, bersifat seksual antara wanita dan pria. Ya, cinta romantis itu eros. Kata ini tidak ada dalam seluruh perjanjian baru. Kedua adalah storge. Storge itu adalah kasih sayang atau cinta kasih antara orang tua dan anak. Storge. Yang ketiga adalah phileo. Phileo itu adalah cinta kasih antara sesama teman, ya, saudara yang sejajar. Dan yang keempat adalah agape. Agape itu adalah cinta kasih ilahi dari sorga, sifatnya sorgawi ilahi yang datang dari Tuhan Yesus, yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Nah saudara, teks yang kita baca 1 Korintus 13 itu ayat 4-8a, ketika bicara kasih, kata yang dipakai adalah yang keempat, agape. Kasih yang ilahi, kasih yang sorgawi, kasih yang datang dari Tuhan. Kalau hari ini ada orang tanya, apa sih definisi cinta menurut Alkitab? Maka ayat 4-8a itulah cinta kasih yang sejati. Definisi menurut Alkitab. Kasih yang agape itu. Sebuah definisi yang sangat sulit bukan? Kalau kita baca tadi, semua unsur-unsurnya sekitar 15 karakter itu sangat-sangat sulit. Saya akui sangat sulit. Kalau mengasihi dengan definisi cinta menurut Alkitab. Itu sebabnya saya sebut topik hari ini kasih yang menyakitkan. Mau mengasihi dengan definisi itu, 1 Korintus 13 itu, sungguh-sungguh menyakitkan. Sangat sulit. Tapi saudaraku, sulit bukan berarti mustahil. Sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kenapa tidak mustahil? Sebab Kristus, karena Kristus sudah datang memberi kita anugerah, memberi kita cinta kasih yang menyakitkan itu, dengan membayar dengan nyawanya di atas kayu salib, itu kasih yang menyakitkan. Kalau kita membayangkan seluruh cinta kasih Tuhan di bumi ini, sementara dia hidup 33,5 tahun, dan 3,5 tahun full time pelayanan, itu sungguh-sungguh dia mempraktekkan kasih yang menyakitkan. Dan kasih yang menyakitkan di atas kayu salib itu sudah ditaruh di dalam hati kita dan pikiran kita. Maka bersandar kepada anugerah dan kekuatan dari Tuhan Yesus, kita pasti akan dimampukan untuk mempraktekkan kasih yang menyakitkan itu.
Nah, apa wujudnya dari semua ayat yang kita baca tadi? Saya ringkas 3 hal. Yang pertama adalah kasih yang siap berkorban. Itu yang pertama. Kasih yang menyakitkan itu adalah kasih yang siap berkorban. Dan Kristus memberi kita contoh yang sempurna. Kita lihat ayat 4-5a. Ayat 4-5a, kasih itu sabar. Walau disakiti. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Tidak cemburuan, tidak cemburu buta apalagi. Tidak sombong, tidak memegahkan diri. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Sampai di situ. Itu berkorban. Untuk mempraktekkan seperti itu perlu pengorbanan, saudara. Yang tidak egois. Yang tidak kemudian memegahkan diri, mengatakan saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah begitu. Walaupun saudara, pihak yang kita kasih itu sebaliknya. Ya, sebaliknya, tidak sabar, pelit, kikir, cemburuan, sok pinter, sombong, membenarkan diri, tidak sopan, ya, baik dalam kata-kata maupun dalam sikap, ngomongnya jorok, egois, kotor, mau menang dewe, ya. Orang Surabaya bilang bencek noh. Yang kita kasih itu bencek noh, membuat benci, lihat aja udah sebel gitu ya. Tapi saudara, walaupun demikian, tetap saja harus mengasihi dengan kasih Kristus dan siap berkorban. Saudara mengatakan, Pak Edi, khotbah gampang, prakteknya sulit. Bapak belum jadi saya. Duduk dulu pada posisi saya. Gak gampang, Pak. Saya mengaku sulit, bahkan sangat sulit. Saya gak bilang gampang. Benar-benar menyakitkan. Tapi itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dia siap berkorban nyawa. Saudara mengasihi belum berkorban nyawa. Yesus sudah berkorban nyawa. Demi saudara dan demi saya. Filipi pasal 2 menggambarkannya begitu jelas. Dia tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah. Tapi dia rela turun. Luar biasa, itu sudah korban. Ketika dia menanggalkan kealahannya, itu sudah korban yang sangat mahal. Dan dia memakai tubuh seperti manusia, itu lebih korban lagi. Yang tidak terbatas harus jadi terbatas. Bukan itu saja, dia juga menurunkan harga dirinya jadi hamba. Padahal dia Tuhan, dia Raja. Dia jadi hamba. Bukan itu saja, jadi hamba. Dia rela jadi hamba yang mati di atas kayu salib. Ini sebuah harga lagi dan sangat-sangat berkorban. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, mari kita punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Yang sudah mengosongkan dirinya. Belajar berkorban itu artinya belajar mengosongkan diri sendiri dan berpikir seperti Tuhan. Ya Tuhan, aku datang kosong, gak bawa apa-apa. Dan suatu hari aku akan kembali ke sorga kosong, gak bawa apa-apa. Tolong saya sementara di bumi ini, apa yang kau isi ini, saya salurkan ke orang lain. Konsep seperti itu harus minta Tuhan tanamkan di pikiran kita. Sehingga kasih itu tidak lagi main perasaan. Seorang anak muda menikah 5 tahun, dia bilang, aku sudah gak cinta sama istriku, aku mau pisah. Saya bilang, kenapa? Sudah gak cinta Pak, gak ada perasaan lagi, gak ada feeling. Sudah jenuh, gak ada feeling. Jadi cinta bagi dia adalah feeling. Definisi cinta bagi dia adalah perasaan, main perasaan. Kalau main perasaan, saudara, salah terus. Sebab perasaan gak bisa diandalkan, perasaan berubah-ubah. Walaupun saudara suka lagu feeling.
Nothing more than feeling. Who said nothing more than feeling? God's word is more than feeling, more than your feeling. Karena kebenaran gak berubah, saudaraku. Perasaan berubah, jangan berdasar feeling. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, ubah pikiranmu, transform your mindset. Go back to firman Tuhan, jangan main perasaan. Akan tidak setia, akan berubah-ubah. Kamu tidak bisa berkorban, korban perasaan aja tersinggung, ya kan? Bahaya sekali. Saya di Jakarta dengar banyak teman-teman sharing soal manusia masa kini, anak-anak muda remaja itu ya main feeling, main self-oriented. Dia tahu ada suatu anak perempuan loh ini. Mamanya begitu sayang dia, ya main judi online kalah tetap dikasih duit. Ya, tetap kasih modal bisnis, tetap lagi bangkrut. Akhirnya gak ada duit, satu-satunya rumah. Minta mamanya pindahin nama. Rumah ke nama dia, mamanya sayang dia, pindahkan nama ke anaknya. Anaknya jual rumah itu, mengusir mamanya keluar dari rumah itu. Ini loh saudara, manusia yang mengasihi dengan perasaan. Saya tidak menyalahkan mama, tapi seringkali juga mengasihi dengan perasaan doang, gak pakai kebenaran. Kalau anakmu sudah tidak benar, saudara, saudara harus tegas. Hai orang tua, kakek, nenek, bapak, ibu, jangan bagi warisanmu sebelum kamu mati. Ada kemungkinan kamu akan diusir seperti tikus. Show itu berubah-ubah, saudara. Waktu kamu muda, kerja kayak kuda. Ya kan? Udah tua sedikit kayak sapi, mulai pelan. Nanti udah punya cucu kayak monyet, bikin lucu-lucu biar anak cucumu senang, ya kan? Kalau gak punya duit, jadi tikus diusir. Sedih melihat dan mendengar cerita orang tua begini. Ya, anak-anak juga sama, jangan minta warisan sebelum bapak mamamu meninggal. Itu contoh anak yang hilang di Alkitab yang bungsu, kurang ajar. Minta warisan sebelum orang tuanya mati. Bila perlu saudara, ciptakan bahwa kamu kakek nenek yang banyak duitnya, cucumu, anakmu dekat sama kamu. Feeling oriented. Ada seorang nenek dia bilang, gua punya rumah di mana, gua punya taman, gua punya traktor, punya mobil mewah, punya akun bank. Anaknya semua cucunya dekat dengan dia. Begitu dia udah mau mati, cucunya tanya, Nek ada di mana Nek? Dia bilang, lihat Facebookku. Rupanya disimpan di Facebook saudara. Game dia, main games itu ada games yang banyak kekayaan saudara. Tapi cucunya semua taat. Saya gak ngajarin saudara bohong ya. Ketawa-ketawa manggut-manggut. Maksud saya, mari kita mengasihi bukan dengan perasaan. Tapi dengan pikiran. Pikiran yang jernih diisi oleh firman, kalaupun harus berkorban, mari kita belajar berkorban seperti Tuhan Yesus. Kasih yang main feeling, main perasaan bukan hanya terjadi pada suami istri, orang tua, anak, mertua, mantu, anak dan anak, saudara dan saudara. Tapi kepada Tuhan pun bisa. Di dalam pelayanan ada sebagian manusia, hari ini orang Kristen main perasaan. Ya kan? Ditegur, tersinggung sedikit, gak datang. Stop pelayanan, quit. Jangan main perasaan, saudara. Mari belajar lebih dewasa. Ditanya mau melayani gak? Ya tergantung gue seneng gak ya. Ntar ya kalau gue seneng gue melayani, kalau enggak sorry. Jadi jangan pasang schedule dulu, jangan pakai daftar dulu. Atau panitia, no, nanti saya seneng saya datang. Kalau enggak ya gak usah. Jangan saudara. Mari kita dewasa. Mungkin saudara bilang, Pak Edi jangan galak begitu dong. Tapi maksud saya ingin menjelaskan firman Tuhan. Amin. Melayani Tuhan, jangan main perasaan. 1, 2, 3. Melayani Tuhan, jangan main perasaan, saudara.
Jangan hitung-hitungan sama Tuhan kalau berbicara cinta kasih. Sebab Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap pikiranmu. Segenap, saudara, bukan setengah hati. Kalau main perasaan itu setengah hati. Dan saudara main-main dengan hatimu. Tergantung senang atau tidak senang. Permisi tanya, sudahkah engkau menerima kasih Tuhan yang berkorban nyawa untukmu? Kalau sudah, mari belajar berkorban. Walaupun tidak mungkin menyamakan dengan Tuhan Yesus. Kasih yang siap berkorban itu kasih yang menyakitkan. Yang kedua, kasih yang rela mengampuni. Ayat 5b sampai 7. 5b sampai 7. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Enggak segampang-gampang marah, saudara. Ya. Tidak menyimpan kesalahan orang lain artinya rela mengampuni kesalahan orang yang menyakitinya. Hatinya tidak pengen balas dendam, walaupun ada hal-hal yang tidak adil karena dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Sebab dia lebih mencintai kebenaran firman Tuhan. Ayat ke-7. Ia menutupi segala sesuatu, bukan berarti menutupi dosa dan kesalahan. Menutupi itu artinya belajar melupakan. Belajar mengampuni, punya hati yang lapang. Udahlah, gak usah hitung-hitungan kesalahan orang lain. Belajar melupakan. Percaya segala sesuatu, gak curiga. Kalau saudara udah gak seneng sama orang lain, ya itu sukanya curiga. Padahal orang gak punya niat begitu. Ya kan, ngomong dikit, wah kayaknya saya itu, ya kan. Gerak dikit, wah kayaknya itu saya itu, ya kan. Curiga. Bahasa Inggrisnya apa ya curiga? Bukan curigation ya, saudara. Ya, orang gerak dikit, curiga. Punya negatif pikirannya. Lalu ngambil kesimpulan terlalu pagi. No, don't do that. Ya, jangan saudara. Tapi sungguh-sungguh pikirkan yang positif, yang baik. Jangan cepat menghakimi dan kemudian ambil kesimpulan bahwa orang lain pasti salah dan negatif. Mengharapkan segala sesuatu. Ya. Artinya apa? Gak cepat putus asa, gak cepat putus harapan. Ya. Selalu beri kesempatan kedua. Jangan dikit-dikit bilang, ini sudah bokyu ini ya. Bokyu itu apa ya? Udah gak ada gunanya, udah gak bisa ditolong. Ya, udah mate no aja, bukan. Atau suruh dia loncat dari lantai 13, bukan. Selalu ada kesempatan kedua kalau masih hidup. Itu artinya mengharapkan segala sesuatu. Jadi jangan bicara kasar sama anakmu, sebandel apapun. Jangan bilang kamu sudah tidak ada harapan. Jangan keluar kata-kata yang negatif. Yang kemudian mengutuk anakmu atau siapa yang kamu benci, jangan. Selalu ada harapan dalam Tuhan. 1, 2, 3. Selalu ada harapan dalam Tuhan. Sabar menanggung segala sesuatu. Bahasa Inggris bagus, long suffering. Long suffering tahu nggak? Panjang sabar. Rela menderita lama. Walaupun sudah 70 kali 7 diampuni. Masih tetap tidak berubah. Long suffering. Artinya waktu kamu udah pengen teriak, mana tahan. Gosok dadamu udah katakan Tuhan, tolong tahan sekali lagi. Tolong aku tahan sekali lagi Tuhan, jangan sampai meledak. Amin. Long suffering. Sekali lagi saya mengaku sulit, sangat-sangat sulit. Tapi bukan mustahil. Kasih yang menyakitkan itu selalu mengampuni semasih nafas ada di kandung badan. Logikanya apa? Logikanya karena kita diampuninya lebih besar. Kesalahan kita yang diampuni Tuhan lebih besar dari kesalahan orang lain. Yesus memberi perumpamaan itu yang hutangnya jutaan dan hutangnya cuma 100 dinar. Selalu pikir, ya Tuhan, hutang dosaku terlalu besar. Hutang dia gak gitu besar. Tolong saya mampukan saya mengampuni dia. Mengampuni dan
mengampuni. Itu sebabnya Matius 6 ayat 14-15, Yesus berkata, sangat-sangat penting firman Tuhan ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini tegas sekali. Ya. Jadi pengajaran ini bukan Allah hitung-hitungan, bukan Allah itu transaksional, bukan Allah itu humanis kayak manusia. Awas ya, lu gak ampuni gua gak ampuni lu. Ya, lu jahat, gua jahat, bukan. Tuhan Allah bukan transaksional seperti itu. Tujuan pengajaran ini adalah apa? Kalau kamu sudah diampuni oleh Bapa di sorga, dan begitu besar kesalahanmu dijadikan anak Bapa, kamu harus mencerminkan Bapa di sorga yang bermurah hati dan juga mengampuni kesalahan. Kalau kamu tidak mencerminkan Bapa, itu tandanya kamu bukan anak. Kalau kamu anak yang asli, pasti mencerminkan Bapa di sorga. Jadi salah satu tanda orang yang selamat atau tidak selamat, sudah diampuni atau tidak, dia bisa mengampuni orang lain. Walaupun sulit, walaupun menyakitkan, bisa mengampuni sebab cerminan Bapa di sorga. Anak mencerminkan Bapa. Jadi kalau kamu lihat ada anak cerdas, pintar sekali, kamu bilang apa? Siapa ya nama bapaknya? Gitu ya, betul nggak? Atau mamanya? Kalau cakep, siapa ya mamanya? Kalau cakep ikut mama. Kalau pintar ikut bapak. Tapi kalau nakal, waduh gak karuan. Bapaknya mana? Nah, udah bukan tanya siapa lagi. Bapaknya mana ini? Ya kan? Ada cerita di Manado ini. Ya, seorang anak nakal ini curi mangga di pohon tetangga. Jadi tetangga itu pulang marah-marah. Hei kamu, turun kamu, berani-berani curi mangga. Ya, nanti saya kasih tahu nganape bapak, ngana turun. Anak itu bilang, kasih tahu aja, bapakku di dahan yang lebih tinggi. Jadi bapaknya juga maling. Satu dahan tinggi, satu dahan rendah. Anak nakal tanya, siapa bapaknya? Makanya sulit sekali menginjili orang lain, membawa orang kepada Tuhan, kalau ada orang Kristen yang jadi batu sandungan. Modelnya aja kayak gitu. Suruh gue jadi orang Kristen. Sulit loh. Padahal yang kita kabarkan Kristus, tapi manusia lihat siapanya? Lihat orangnya, sebab Kristus gak kelihatan. Jadi orang Kristen, majelis gereja itu aja tulis ceknya kosong. Wah, saya tahu aktivis 20 tahun, waduh tukang tipu, tukang minjem duit. Waduh, jadi batu sandungan itu kemudian menghalangi pekabaran Injil sehingga orang tidak mau menerima Kristus. Saudara-saudaraku yang di IGNC jangan begitu ya. Oke, kasih tahu teman kiri kanan, jangan begitu loh. Ya. Jangan jadi batu sandungan. Ya sudah cukup. Satu aja jadi kebanyakan. Jadi pertanyaannya, apakah saudara sungguh sudah menjadi anak Bapa yang di sorga? Bila kamu bilang, iya Pak, aku yakin aku anak Bapa di sorga. Yakinlah, Tuhan Yesus akan memampukan kamu untuk mengampuni orang yang bersalah, walaupun menyakitkan. Menyakitkan. Mengampuni bukan melupakan, saudara. Forgive is not forget. Kalau forget itu demensia, saudara. Pikun, cuci otak. Bukan. Kamu masih ingat kesalahan dia. Tapi waktu kamu ingat, sudah tidak sakit lagi. Kayak luka di tanganmu itu, sudah sembuh, dipegang gak sakit lagi. Jadi kamu mau tes, kamu itu sudah sungguh-sungguh mengampuni atau belum. Coba cerita-cerita kesalahan dia. Kalau makin cerita, kamu makin panas. Makin cerita, makin sengit, darahmu naik, rambutmu naik. Nah ini belum sembuh. Belum sungguh-sungguh mengampuni. Ya. Jadi waktu kamu cerita itu bisa jadi pelajaran, itu gak lagi emosional.
jadi sebuah pelajaran yang gitu loh. Dulu ada orang yang gini-giniin aku, suamiku, istriku. Aku belajar dari situ ya. Jangan lagi deket-deket sama api. Api itu bikin kebakar. Ya. Itu artinya sudah mengampuni, sudah sembuh. Mengampuni berarti tidak mengungkit-ungkit lagi, walaupun diungkit tidak sakit. Mengampuni berarti tidak menghakimi orang lain dengan ukuran sendiri. Harusnya dia begitu, gak harusnya karena tiap orang lain. Ya, kamu ngomongnya halus, dia ngomongnya kasar. Kamu pendidikannya beda, kita semua beda saudara. Jadi jangan mengukur orang lain seperti diri sendiri. Sebab kita bukan ukuran. Belajar menerima sesama yang berbeda. Tapi dengan hati yang mengasihi. Mengampuni berarti memberi kesempatan kedua kepada orang yang bersalah itu. Kasih second chance. Jadi saya jadi ingat muridnya Yesus bernama Markus. Waktu itu mau mission trip sama-sama Paulus. Dia tidak disiplin, tidak benar. Kemudian Paulus marah besar. Dan tidak izinkan dia ikut. Dia dianggap tidak berguna. Paulus sangat keras. Tapi kemudian rekannya Paulus, Barnabas, mengambil Markus, kasih dia kesempatan kedua. Ternyata Markus berubah. Sampai akhirnya Paulus pada trip berikutnya dia bilang, tolonglah kasih Markus kepada saya, temani saya. Ya, jadi Paulus bisa membuka kesempatan lagi. Dalam trip berikutnya Markus diminta untuk menolong pelayanan Paulus. Saudaraku, adakah kesalahan orang lain terlalu besar sehingga engkau tidak bisa mengampuni? Mari refleksi dan pikirkan kesalahan saudara yang diampuni oleh Tuhan Yesus. Yang terakhir, kasih yang tak bersyarat ayat 8. Tak bersyarat artinya tidak berkesudahan. Kasih itu tidak berkesudahan. Kasih manusia bersyarat, transaksional. Kalau ada keuntungan, kalau ada kepentingan, kalau ada agenda tersembunyi, ada sesuatu yang bisa mendapat nilai untuk dirinya sendiri, baru mengasihi. Jadi mengasihi itu asalkan titik-titik, jikalau titik-titik, ya. Dan bila ada titik-titik, no, itu bukan kasih agape. Kasih agape itu walaupun titik-titik, walaupun menyakitkan, walaupun tidak mendapat keuntungan, walaupun tetap mengasihi, sebab kasih yang sejati tak berkesudahan. Artinya tidak ada syarat, tidak ada kondisi, seperti Kristus sudah mengasihi kita. Sekali lagi sulit, tapi bisa. Saya baca kisah suami istri yang menikah di hari Valentin. Saya bersyukur di gereja kita ada beberapa pasang yang pernikahannya di hari Valentin. Ya, gampang diingat dan seluruh dunia merayakan. Luar biasa. Ya. Saya baca kisah cinta yang menikah di hari Valentin. Ini disaksikan oleh suaminya. Ya. Suaminya bilang 5 tahun aku menikah dengan istriku Ellen. Sangat-sangat sulit. Makin hari makin tidak ada kecocokan. Sering bertengkar. Sering cekcok bahkan hal-hal yang sangat kecil. Misalnya istrinya Ellen membukakan pintu terlambat. Ya, terlambat menyiapkan makanan, ya, ataupun ya yang terakhir itu dia bilang istriku Ellen membeli meja kecil yang saya tidak suka, ya, bagi saya itu buang-buang duit aja dia bilang, itu juga ribut. Dan dia katakan pada hari ulang tahun istrinya waktu itu 27 Agustus, ulang tahun Ellen, ini tulisannya, kami bertengkar pagi ini. Karena Ellen kesiangan membangunkanku. Aku tidak ucapkan selamat ulang tahun padanya karena kesel. Biasanya ku kecup keningnya, tapi hari itu tidak kulakukan. Aku sengaja karena hatiku kesal. Lalu langsung pergi kantor. Malam sekitar pukul 7, Ellen sudah telepon 3 kali. Menyuruhku pulang untuk makan malam. Aku sengaja tidak mau pulang.
Saya menunggu sampai jam 10 malam, dia katakan waktu itu hujan rintik-rintik. Aku pulang dengan perlahan-lahan bercampur hati yang kesel. Ternyata perjalanan 1 jam ku tempuh menjadi 2 jam. Aku tiba di rumah jam 12 malam. Kulihat istriku Ellen tertidur di sofa di ruang tamu. Aku diam-diam mendekatinya dan melihat wajahnya. Oh, istriku Ellen ternyata masih sangat cantik. Wanita yang ku pacari 2 tahun dan kemudian menikah 5 tahun. Setelah 7 tahun bersama, saya melihat wajahnya sangat cantik. Wanita yang ku pacari sejak SMA. Tapi aku sengaja tidak mau bangunkan dia. Hatiku masih kesel. Aku langsung masuk ke kamar. Di meja rias istriku kulihat sebuah buku warna coklat yang tebal. Bertahun-tahun si Ellen menulis kisah hidupnya di buku itu. Dia tidak pernah izinkan aku untuk membacanya. Tapi malam itu aku tidak peduli. Aku ambil buku itu dan aku ingin membacanya. Aku membuka secara acak 14 Februari 1996. Ini tulisannya, terima kasih Tuhan atas pemberian-Mu yang berarti bagiku. Vincent, pacar pertamaku, akan menjadi pacar terakhirku. Si Vincent bilang, aku tersenyum. Ellen yakin sekali kalau aku akan menjadi suaminya. Baca lagi 6 September 2001. Tak sengaja aku lihat Vincent makan malam dengan wanita lain sambil tertawa mesra. Oh Tuhan, aku mohon agar Vincent tidak pindah ke hati wanita lain. Jantungku terasa mau berhenti membacanya. 23 Oktober 2001, tulisnya, aku menemukan surat ucapan terima kasih untuk Vincent atas candlelight dinner di hari ulang tahun seorang wanita dengan nama Melly. Siapakah dia Tuhan? Bukalah mataku Tuhan untuk melihat apa yang harus aku lihat menurut kehendak-Mu. Vincent berkata dalam hatinya, jantungku benar-benar mau berhenti. Melly, wanita yang sempat dekat denganku, yang saat hubunganku dengan Ellen mencapai tahun ke-5, aku hampir memutuskan Ellen karena sudah jenuh setelah bergaul dengan Melly. Tapi akhirnya setelah 4 bulan bersama Melly, aku putuskan tetap mencintai Ellen. Oh Tuhan, aku tidak menduga ternyata Ellen menderita sakit hati mengetahui hubunganku dengan Melly. Pasti dia sakit. 4 Januari 2002, aku dihampiri seorang wanita bernama Melly. Tulis si Ellen. Dia menghinaku, mengatakan Vincent telah selingkuh dengannya. Oh Tuhan, beri aku kekuatan yang berasal daripada-Mu. Bagaimana mungkin Ellen sekuat itu? Dia tak pernah mengatakan apapun atau menangis di hadapanku. Setelah mengetahui aku telah mengkhianatinya. Aku tahu Melly dia pasti telah membuat hati Ellen sangat terluka dengan kata-kata yang tajam dan menyakitkan. Nafasku sesak, aku tidak mampu membaca lagi, aku tidak mampu membayangkan bagaimana sakitnya hati Ellen saat itu. Tapi aku masih membuka 14 Februari 2002, Vincent melamarku di hari jadi kami yang ke-6. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Berikan aku tanda untuk keputusan yang harus kuambil. Setahun kemudian 14 Februari 2003, hari Minggu yang luar biasa, aku telah menjadi Nyonya Alexander Vincent Winoto. Terima kasih Tuhan. 18 Juli 2005, pertengkaran pertama kami sebagai keluarga terjadi. Aku harap aku tidak kemanisan lagi menyiapkan teh untuk suamiku. Oh Tuhan, tolonglah aku supaya lebih berhati-hati membuat teh untuk suamiku. 7 April 2006, Vincent marah padaku.
Aku tertidur pula saat dia pulang kantor, sehingga dia menunggu cukup lama di depan rumah. Seharian aku berada di mall mencari jam tangan kesukaan Vincent, sebab 2 hari lagi dia akan ulang tahun. Tuhan, berilah aku kedamaian hati, supaya Vincent tidak marah aku lagi Tuhan, dan tolong aku tidak tidur lagi Tuhan di siang hari, khususnya kalau suamiku belum pulang. Vincent mulai menangis, dia bilang aku menangis. Ellen mencoba membahagiakan aku, tapi aku malah memarahinya Tuhan. Tolong aku tidak pernah mendengarkan penjelasannya. Jam itu adalah jam kesayanganku Tuhan, tiap hari aku pakai. Padahal dia sudah menabung dan bersusah payah mencari untuk aku. 15 November 2007, Vincent butuh meja untuk menaruh kopi di ruang keluarga. Dia sangat suka membaca di sudut ruang itu. Tuhan, bantu aku menabung agar aku dapat membelikan sebuah meja hadiah Natal untuk Vincent. Vincent berkata, aku tidak dapat lagi menahan tangisanku. Ellen tidak pernah mengatakan meja itu adalah hadiah Natal untukku. Dia memang membelinya di malam Natal dan menaruhnya hari itu di ruang tamu keluarga. Aku tidak sanggup lagi membuka halaman berikutnya. Ellen sungguh diberi kekuatan oleh Tuhan untuk mencintaiku tanpa syarat. Ampunilah aku Tuhan. Aku berlari keluar. Ku kecup kening Ellen dan dia terbangun. Maafkan aku Ellen. Aku mencintaimu. Selamat ulang tahun. Saudara, ini kesaksian yang jujur dari seorang suami. Dia berani cerita tentang hatinya, pikirannya, perbuatannya. Dan dia bertobat di hadapan Tuhan. Suami-suami, mari belajar lebih sensitif terhadap perasaan, kebutuhan, hati dari istrimu. Istri-istri, jadilah wanita yang mengasihi suamimu dan keluargamu walaupun menyakitkan. Belajar dari Ellen, walaupun sulit dan menyakitkan. Dia tidak mengeluh kepada manusia, kepada suami. Dia tidak teriak kepada siapapun. Dia hanya menuliskan hatinya, pikirannya, dan berbicara kepada Tuhan. Jangan pernah kamu cerita kepada orang lain sebelum kamu cerita kepada Tuhan. Belajar seperti Ellen. Untuk kita semua, saudaraku, yang sudah ditebus oleh Kristus, pun hari ini belajar mengasihi dengan kasih agape, kasih dari sorga. Mengasihi dengan kasih Kristus, kasih yang menyakitkan. Tetap mengasihi, sebab Kristus akan memampukan kita semua. Amin. Maukah saudara melakukan firman Tuhan? Maukah saudara melakukan firman Tuhan? Mau? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu sulit melakukan firman Tuhan yang berat. Sebab firman Tuhan tidak semua manis, kadang-kadang pahit seperti obat masuk ke dalam tubuh kami dan perut kami. Tapi kepahitan obat mendatangkan kesembuhan. Sembuhkanlah luka-luka batin yang ada di hati kami masing-masing Tuhan. Setiap kami tanpa kecuali termasuk hamba. Ada kelemahan, ada kesakitan, ada luka. Ada sesuatu yang harus disembuhkan oleh Tuhan. Hanya cinta kasih-Mu dari Kalvari sanggup menyembuhkan luka-luka itu Tuhan. Ajar kami mengasihi dengan kasih agape,
kasih sorgawi, kasih ilahi, kasih Kristus yang sudah berkorban nyawa bagi kami Tuhan. Tolong setiap kami ketika lemah Tuhan kuatkan. Ketika kami lupa Tuhan ingatkan. Ketika kami hampir terjatuh Tuhan angkat kembali. Kami mempraktekkan firman-Mu, melakukan firman-Mu. Sampai hari di mana kami bertemu Tuhan. Muka dengan muka. Dan Tuhan berkata, mari hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan-Mu. Nikmati kebahagiaan itu selama-lamanya. Itu kerinduan kami Tuhan. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami. Satu-satunya pengantara kami kepada Bapa. Yang sudah mati bagi kami dan bangkit bagi kami dan hidup selama-lamanya. Amin.